Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurusmina SE MSc AKCE. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah. Saya mulai mengajar tanggal 22 Oktober tahun 2005. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Akuntansi, kemudian Budgeting, Akuntansi Internasional, Pengantar Akuntansi, dan Pengantar Hukum dan Etika Bisnis. Adapun mata kuliah yang akan saya jadikan pernyataan data diri untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah menjelaskan landasan konseptual sistem informasi akuntansi, kemudian proses bisnis, selanjutnya pengantar bisnis, pembuatan model data dan desain database, kemudian pengendalian dan sistem informasi akuntansi, pengendalian sistem informasi berbasis komputer, penipuan dan pengamanan komputer, audit sistem informasi berbasis komputer, kemudian siklus transaksi, dan yang terakhir adalah strategi pengembangan SIA yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem informasi akuntansi secara menyeluruh, kemudian juga terkait dengan proses bisnis, konsep bisnis, pembuatan model data dan desain database, pengendalian dan sistem informasi akuntansi, pengendalian sistem informasi berbasis komputer, kemudian penipuan dan pengamanan komputer, dan audit sistem informasi berbasis komputer. Kemudian juga dituntut mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat siklus transaksi, dan yang terakhir mahasiswa mampu menjelaskan strategi pengembangan SIA. Nah, adapun model pembelajaran mata kuliah ini yaitu terdiri dari 14 pokok materi seperti yang tercantum pada RPS ini. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah di IE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Adapun metode yang saya gunakan adalah ceramah dan tanya jawab, kemudian small group discussion, dan yang terakhir adalah presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun referensi yang saya gunakan dalam hal ini adalah ada beberapa referensi. Yang pertama adalah buku Marshall Berumi dan Paul John Steinberg dengan judul buku Sistem Informasi Akuntansi, buku 1 dan 2. Yang kedua, buku Dasarata dan Frederick dengan judul buku Sistem Informasi Akuntansi dengan menggunakan buku 1 dan 2. Yang ketiga adalah artikel-artikel yang terkait dengan materi yang digunakan oleh mahasiswa sebagai salah satu bahan diskusi dalam melakukan presentasi kelompok. Nah, saya menggunakan PPT dalam menyampaikan materi dengan tujuan agar memudahkan mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, adapun model pembelajaran kedua yang saya gunakan adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, saya berusaha menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif dengan mahasiswa. Nah, dalam hal ini, setelah saya menyampaikan materi, saya akan bertanya kepada mahasiswa, dan sebaliknya, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan apabila ada yang tidak dipahami dari materi yang sudah disampaikan. Nah, di luar kelas, saya menggunakan media WhatsApp atau WA Group untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, model terakhir dari pembelajaran yang saya gunakan adalah assessment. Assessment yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan kontrak kuliah dan juga RPS, di mana dalam kontrak kuliah dan RPS ini dijelaskan tentang evaluasi dan bobot yang dinilai, yang meliputi kehadiran dan keaktifan yaitu sebesar 15%, kemudian tugas sebesar 25%, midterm sebesar 30%, dan final sebesar 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Adapun penilaian yang saya berikan dilakukan secara objektif terhadap kemampuan masing-masing mahasiswa. Nah, berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya lakukan secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik mahasiswa, sehat semua? Alhamdulillah sehat.
lagi terkait dengan tinjauan menyeluruh sistem informasi akuntansi. Nah, bicara sistem informasi akuntansi, di sini ada 3 kata, yaitu yang pertama sistem, ya, yang kedua informasi, dan yang ketiga akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin dari adik Balsua mungkin ada yang tahu kira-kira apa itu sistem? Tunjuk tangan. Nah, silakan sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Ranti Permatasari. Ya. Menurut pendapat saya, sistem adalah rangkaian dari dua atau komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, benar. Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari satu atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, ya. Nah, dari definisi sistem yang disebutkan oleh apa tadi, lupa? Ramzi, ya. Bahwa dapat kita simpulkan sistem itu terdiri dari elemen-elemen, kemudian komponen-komponen, dan juga bagian-bagian yang masing-masing dari komponen dan bagian-bagian tersebut saling berhubungan, dan juga masing-masing komponen dan elemen-elemen tersebut itu masing-masing melakukan fungsi yang masing-masing, ya. Nah, kalau Ibu ingin tanyakan, kira-kira apa contoh dari sistem? Siapa yang bisa? Nah, ya, silakan. Menurut saya, contoh daripada sistem yaitu universitas, Ya. sedangkan yang termasuk subsistem yaitu fakultas. Ya, kalau kita contohkan berarti universitas, hanya kita sendiri, ya. Ya. Universitas Serambi Mekah dikatakan sistem, ya. Kenapa dikatakan sistem? Karena universitas itu membawahi ada fakultas-fakultas. Contoh, fakultas teknik kita sendiri, fakultas ekonomi, ya. Ada fakultas FKN, kemudian ada etik dan sebagainya. Artinya apa? USM itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada bagian-bagian atau ada elemen-elemen atau ada jurusan-jurusan lain yang membawahinya. Maka itulah yang dikatakan sistem. Bisa dipahami dari apa itu sistem? Bisa. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, kita lihat di sini definisi sistem. Kita sudah membahasnya. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, ya. Nah, sistem hampir selalu terdiri dari subsistem kecil, ya. Kemudian yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung bagi sistem yang lebih besar tempat mereka berada. Dan contohnya pun tadi Mas Wah sudah paham, ya. Nah, tadi ada sistem sudah dapat. Informasi apa? Ada yang tahu apa itu informasi? Silakan tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Ya, silakan. Nama saya Widya Dela. Menurut saya, informasi adalah data yang telah diatur dan digunakan. Ya, informasi itu adalah data. Kita lihat, ya, di PPT kita. Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti. Artinya apa? Kalau sudah menjadi informasi, maka data yang ada itu kemudian diolah menjadi informasi yang akan nantinya digunakan oleh mereka yang berkepentingan, ya. Baik. Selanjutnya kita lihat definisi keseluruhan dari apa itu sistem informasi akuntansi menurut Marcel D. Rooney. Nah, sekarang kita melihat definisi sistem informasi akuntansi menurut Marcel D. Rooney adalah proses identifikasi, kemudian pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi informasi. Nah, baik, tentang pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi itu mungkin dapat bisa dipahami dan bisa, ya. Nah, kalau bisa kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang komponen sistem informasi akuntansi, ya. Nah, komponen sistem informasi akuntansi yang pertama adalah orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi. Itu fungsi sistem informasi akuntansi. Nah, timbul pertanyaan dari Ibu, orang-orang yang mengoperasikan sistem, siapa mereka? Ya, silakan. Nama saya Widya Dela. Ya. Orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi itu adalah karyawan atau pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Benar sekali. Artinya orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi itulah mereka karyawan, ya, ataupun pegawai yang bekerja pada suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan.
Ya. Yang kedua, komponen sistem informasi akuntansi kedua yaitu prosedur. Ya, prosedur yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. Secara prosedur, kita hari ini sering dengar prosedur ya. Nah, kira-kira apa itu prosedur? Apa yang bisa? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mafira. Prosedur adalah langkah atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Benar sekali. Prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh karyawan tadi di fungsi pertama ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. Kalau bicara ini kita lebih pengalaman kita khusus akuntansi mulai dari mana? Yaitu mulai dari kita mengumpulkan bukti, yaitu transaksi berupa bukti, invoice, kemudian langsung ke jurnal umum, kemudian ke posting buku besar, selanjutnya lanjut sampai menghasilkan namanya laporan keuangan ya. Nah, komponen sistem informasi akuntansi yang ketiga adalah data tentang proses bisnis transaksi. Nah, pertanyaan lagi istilah data. Kira-kira data itu apa? Ya, Nama saya Musalin. Data Ya. merupakan sekumpulan informasi ataupun keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil penelitian ataupun pengamatan. Ya, data itu adalah informasi yang kita peroleh tapi belum memberikan arti. Contohnya apa kira-kira? Di survei pendudukan yang belum diproses, Ya. masih dalam bentuk mentah. Ya. Mentah. Artinya data dalam bentuk data mentah ya, benar. Seperti misalnya katakan misalnya contoh data kependudukan, ya itu untuk untuk data kependudukan masuk BPS ya. Nah kalau kita kaitkan ke akuntansi, maka data yang pertama kita mulai akan melakukan data itu dimulai dari mana? Awalnya yaitu transaksi. Transaksi itu dibuktikan oleh apa? Bukti, data itu ada data ya kan? Nah contohnya apa? Contohnya adalah invoice dan faktur. Nah itu data ya. Tadi juga benar dan kalau kita bicara ke operasinya adalah faktur atau invoice itulah data. Kenapa? Data itu belum memberikan makna yang bisa digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Yang kelima adalah infrastruktur teknologi informasi, termasuk di sini adalah komputer, peralatan pendukung atau dikatakan sebagai peripheral device. Ya, ini dapat dipahami kira-kira ya. Artinya sarana pendukung untuk melaksanakan komponen dari sistem informasi akuntansi ya. Nah, fungsi SIA yang di sini ada 3. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Di sini apa kami kira-kira? Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Bisa dipahami? Artinya dimulai dari data yang kita input atau kita entry, ya, kemudian disimpan, ya. Nah, selanjutnya adalah mengubah data. Nah, data tadi mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Artinya apa? Data yang ada maka akan dijadikan atau diolah menjadi informasi. Kalau ibu contohkan seperti tadi, data kita yang mulai invoice tadi, kemudian faktur, kemudian kita olah menjadi informasi. Mulai dari mana? Kita menyusun jurnal, kemudian kita posting keputusan, selanjutnya kita lajur, kemudian selanjutnya ke neraca saldo sampai menghasilkan laporan keuangan yang lima. Fokus mata kuliah SIA ini ya, artinya sistem informasi akuntansi itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah budaya akuntansi, yang kedua strategi, dan yang ketiga teknologi informasi. Nah, berbicara budaya ya, kita bicara budaya itu bicara tentang apa? Budaya. Kebiasaan, benar. Artinya kebiasaan atau adat istiadat di suatu daerah. Nah, kita bicara budaya organisasi itu kita bicara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam suatu organisasi. Nah, bicara nilai apa yang terkait dengan budaya ini, yaitu tentang apa visi, apa misi dan tujuan dari perusahaan. Nah, setelah visi, misi dan tujuan tercapai, maka baru langkah selanjutnya perusahaan bisa menetapkan bagaimana strategi
terkait dengan informasi yang dibutuhkan, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi yang akan diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Misalnya strateginya apa, visi, misi, tujuan sudah tercapai, strategi juga mereka artinya ada, baru akan dikenakan apakah aplikasi apa ya yang cocok digunakan atau diterapkan bagi suatu instansi atau suatu perusahaan ya. Bisa dipahami di sini? Bisa? Maka ya. Kalau bisa maka Ibu lanjutkan, yaitu yang terakhir. Yang terakhir dari peran SIA di sini adalah peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai atau value chain. Nah, peran SIA dalam rantai nilai di sini ada dua. Yang pertama ada dua aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah aktivitas utama atau primary activity yang mendukung terlaksananya aktivitas perusahaan. Nah, aktivitas utama yang pertama adalah inbound logistik. Ya, inbound logistik terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan. Nah, Ibu ingin tanya sedikit lagi, apa itu inbound? In, bahasa in sendiri apa itu? In, siapa bisa? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Bisa? Inbound. Itu tadi salin ya? Menurut argumen sendiri inbound. Inbound itu masukan ya. Ya, coba kita inbound kan terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan ya kan? Nah, kira-kira inbound aktivitas ya belakang. Anissa. Inbound itu proses masuknya barang ke dalam gudang. Ya, barang diterima ya kan? Yang namanya in ya kan masuk atau masuk artinya apa? Bagaimana kita kan bicara sistem ada mulai langkah-langkah tahapan apa dulu. Yang pertama itu artinya ada barang yang dibeli oleh perusahaan. Barang dibeli bagaimana alurnya? Ya, alur yang terjadi yang pertama ada penerimaan, kemudian ada penyimpanan dan distribusi. Nah, bicara penerimaan itu pada saat perusahaan membeli maka ada pihak yang menerima. Siapa yang menerima di sini? Kalau bicara perusahaan baik dan dagang dan manufaktur itu adalah pihak gudang. Karena mengapa? Terkait dengan data yang akan dicetak nantinya. Kemudian penyimpanan di mana simpan? Di gudang tentunya ya. Kemudian baru distribusi. Kita bicara distribusi, bicara ke proses tahap kedua, yaitu operasi atau operation. Nah, operasi atau operation di sini adalah aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah terjadi. Kira-kira nih, menurut Adik Masa sendiri ya, operasi itu apa? Ya, silakan. Nama saya saya ingin jawab tanya itu namanya mengubah bahan mentah menjadi contohnya outbound logistik. Outbound logistik ya. Operasi mengubah bahan baku menjadi barang jadi benar. Artinya di operasi atau di aktivitas kegiatan itu bahan baku. Kalau misalnya kita contohkan, kalau kita contohkan ke perusahaan fabrikasi ya, itu fabrikasi. Misalnya kita kan yang ada perusahaan manufaktur di Aceh ini adalah pabrik semen yang ada di rumah ya kan, itu kan fabrikasi. Nah, apa yang dilaksanakan di sana? Yaitu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, salah satu bahan mentah yang ada tersedia di sana apa? Ada batu, unsur batu yang bisa diolah untuk menjadi semen. Itu akan diproses ya dari bahan batu tersebut diolah menjadi barang jadi apa? Barang jadi semen. Nah, itu salah satu contoh nyatanya ya. Dan juga kalau kita contohkan ke mobil, jadi cowok yang tahu ya, misalnya mobil Toyota. Kalau mobil Toyota, kita mungkin di Indonesia belum ada aplikasi, tetapi sampai ke Jakarta itu dirakit, ya. Kemudian setelah dirakit menjadi mobil, baru didistribusikan. Artinya proses dari merakit itu ada di Jakarta sampai menjadi mobil, ya. Itu kira-kira operasi. Selanjutnya yang ketiga, outbound logistik. Out tadi in, sekarang out. Out apa itu? Keluar, ini barang keluar ya. Outbound logistik di sini adalah aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para penerima. Artinya apa? Barang yang sudah jadi tadi, misalnya kalau
ke setiap wilayah yang ada di Indonesia. Disebarkan ke setiap wilayah ada di sini kawan yang menerima. Itu kira-kira ya. Ada yang ingin tanyakan di sini atau orang paham? Ada yang kurang paham? Kalau sudah paham kita lanjutkan ke peran yang terkait dengan aktivitas utama ini adalah pemasaran dan penjualan. Nah, pemasaran dan penjualan di sini mengarah pada aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan. Ini bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, artinya sudah melakukan pemasaran dari distributor tadi sudah dijual ya, di toko ya. Selanjutnya yang aktivitas utama terakhir di sini adalah pelayanan atau servis ya. Nah, pelayanan atau servis di sini memberikan dukungan pengaduan kepada para pelanggan. Nah, ini Ibu ingin menanyakan ke adik mahasiswa kira-kira pelayanan ini contohnya apa? Siapa yang bisa? Garansi betul. Artinya pelayanan itu adalah termasuk salah satu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, biasanya garansi ini untuk barang apa aja? Elektronik ya, elektronik dan juga misalnya kalau kereta ada garansi nggak? Ada. Kalau kereta apa nih cowok yang bisa mungkin? Kalau kereta garansinya apa? Servis. Oli ada nggak? Ada juga. Ada ya. Mungkin pada saat pertama setelah kita beli kereta baru tentunya ya. Dan kemudian selanjutnya aktivitas pendukung atau support activity ya terkait dengan pilar-pilar tadi yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, apa saja aktivitas pendukung? Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan. Infrastruktur perusahaan mengarah pada aktivitas akuntansi ya, kemudian keuangan, hukum dan administrasi. Nah, bicara akuntansi, kita akuntansi ini kalau kita lihat dari infrastruktur, maka akuntansi ini adalah secara sistem, maka dia adalah bagian dari sistem. Sistemnya artinya akuntansi adalah bagian dari sistem informasi ya. Nah, akuntansi apa saja yang terkait dengan akuntansi terkait infrastruktur di sini? Yaitu ke semua aktivitas utama itu butuh adanya pencatatan. Kan dicatat mulai inbound, operasi, outbound, pemasaran dan peredaran pengajuan itu kan semuanya butuh informasi. Informasi itu butuh dicatat ya. Kemudian yang selanjutnya infrastruktur adalah keuangan. Nah, bicara keuangan bicara terkait dengan pengelolaan. Bagaimana perusahaan mengelola keuangan? Bagaimana memanage keuangan dalam melakukan aktivitas perusahaan ya. Kemudian hukum. Nah, infrastruktur selanjutnya dari perusahaan adalah hukum. Kenapa ada hukum di sini? Infrastruktur perusahaan. Bicara apa? Ada yang bisa? Ada? Tidak? Tidak. Nah, baik. Hukum itu mengarah kepada akte pendirian perusahaan. Itu kan secara hukum. Kemudian ada SIUP, ada SISU, SPWP dan sebagainya. Itu adalah bagian dari hal-hal hukum. Ya. Kemudian juga kita bicara hukum juga bicara tentang regulasi yang ada di suatu daerah. Misalnya apa? Bagaimana pemberian gaji, ya, kan diatur dalam undang-undang kita di Indonesia. Berapa UMR di suatu daerah. Nah, di wilayah Indonesia sendiri untuk UMR itu tidak sama porsinya. Misalnya DKI Jakarta, kemudian Provinsi Aceh, beda UMR. Kenapa? Karena pendapatan kita berbeda. Ya. Kemudian selanjutnya bicara hukum ini juga terkait dengan bicara samping tadi juga peruntukan karyawan. Artinya ada batasan umur yang bisa diterima oleh perusahaan. Saya pahami daerah sini? Bisa ya. Nah, selanjutnya adalah administrasi umum. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia yang melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan perekrutan, pengontrakkan, pelatihan dan pemberian kompensasi dan keuntungan bagi pegawai. Nah, ada yang tahu kira-kira apa itu perekrutan? Apa itu rekrut? Perusahaan merekrut. Ada? Kira-kira ini? Proses cara mencari pegawai. Cari pegawai ya, merekrut. Artinya bagaimana mereka menerima pegawai. Artinya bagaimana sistem penerimaan pegawai
bagi suatu perusahaan itu namanya baru ya. Pada saat dibutuhkan bagaimana cara penerimaannya ya. Kemudian mulai mengontrak sampai memberikan perancan dan juga pemberian kompensasi. Nah, kenapa ada pemberian kompensasi? Itu untuk memberikan motivasi kepada pegawai ya. Karena mereka kalau ada kompensasi, ada feedback, ada revenue yang diberikan, ada feedback nilai timbal balik yang diberikan oleh perusahaan, maka otomatis sebagai karyawan kita sendirian kita merasa kita loyal, maka kita akan semakin termotivasi dan kita akan semakin tinggi. Nah, itu kira-kira keuntungan ada kompensasi bagi perusahaan ya. Nah, yang ketiga adalah teknologi ya. Teknologi di sini merupakan aktivitas yang meningkatkan produk atau jasa. Contohnya di sini adalah penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi informasi yang baru, dan juga pengembangan website dan desain produk ya. Yang terakhir, aktivitas pendukung adalah pembelian atau purchasing. Nah, pembelian atau purchasing di sini termasuk adalah seluruh aktivitas yang melibatkan perolehan bahan mentah, supply, mesin dan bangunan yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, inilah peran SIA terkait dengan rantai nilai, yaitu baik aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Nah, yang terakhir terkait dengan penjualan menyeluruh sistem informasi akuntansi adalah sistem itu terdiri dari subsistem. Bisa dipahami ya. Jadi rantai nilai yang tadi itu setiap misalnya inbound, kemudian operasi, kemudian outbound, pemasaran dan pelayanan manual itu adalah sistemnya. Sedangkan subsistemnya itu adalah bagaimana tahapan-tahapan untuk mendukung dari setiap aktivitas tadi. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi. Di sini dikatakan bahwa model rantai nilai menunjukkan SIA adalah aktivitas pendukung ya. SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Bicara efektif, apa itu efektif? Efektif atau efisien? Efisien apa? Efektif itu adalah tepat. Efisien bicara di biaya yang dikeluarkan, gitu ya. Kemudian SIA yang rancang dengan baik itu dapat melakukan hal ini dengan 4 cara. Yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah berbagi pengetahuan. Inilah maksud SIA dapat menambah nilai bagi organisasi. Baik, sebelum kita tutup pertemuan ini, minggu sebelumnya kita kan sudah membagi kelompok ya. Nah, tugasnya untuk minggu selanjutnya adalah kelompok 1 itu nanti membuat makalah dan juga PPT. Nah, mengenai sistematika penulisan makalah dan PPT kita sudah membahas di pertemuan pertama ya. Nah, tugasnya nanti adik mahasiswa yang kelompok 1 itu nanti mengumpulkan makalah, share melalui WA group dan juga PPT. Nah, untuk hari ini sampai di sini, lebih dan kurang mohon maaf.